kepuasan terhadap presiden. Jadi yang sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja presiden secara umum, bukan hanya soal PPKM ya, ini umum, itu 58,1%. Kalau kita lihat trennya seperti ini. Jadi tren kepuasan terhadap presiden, kabar baiknya kalau kita lihat gelas setengah penuh, itu masih di atas 50%, Pak Bahlil ya, Pak Menteri. Tetapi kalau kita lihat gelas setengah kosong, tren penurunan ini belum berhenti dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi, itu sekitar 72-70% yang puas terhadap kinerja presiden. Nah, jadi trennya masih turun. Ya. Nah, salah satu penjelasannya nanti adalah masyarakat puas terhadap PPKM, tetapi PPKM dilihat dari sisi ekonomi. Jadi ekonomi ini masih terpukul ya karena pandemi. Kalau misalnya pemerintah menyelesaikan agenda secara parsial, ekonomi saja atau kesehatannya saja tidak terintegrasi, tentu kepuasan terhadap presiden itu belum bisa di recovery ya. Persepsi terkait dengan keadaan ekonomi nasional ya. Jadi di bulan September ada 36,7% yang mengatakan buruk, 7,4% mengatakan sangat buruk kondisi ekonomi nasional. Persepsi responden terhadap national economics gitu ya, condition, dan kalau kita total itu 44,1% yang mengatakan kondisi ekonomi nasional waktu survei dilakukan dalam keadaan buruk atau sangat buruk. Jadi lebih banyak yang mengatakan keadaan ekonomi nasional buruk ketimbang baik. Jadi kalau kita lihat netnya, itu lebih banyak yang menilai negatif. Nah, kalau kita lihat trennya seperti ini. Jadi Bapak sekalian bisa cek, kalau kita bandingkan Mei 2020, kuartal kedua tahun lalu, waktu itu yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk itu mencapai 81%. Pak Menteri ya, itu luar biasa tinggi. Itu ada kenaikan super eksponensial dibanding bulan Februari, ini survei sebelum pandemi 2020, hanya 24% saat itu naik tajam menjadi 81%, naik berkali-kali lipat ya. Tapi kemudian mengalami tren turun seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tren turun itu sempat rebound kembali, yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk kapan? Di bulan Juli 2021. Jadi ini saya kira bertepatan dengan gelombang kedua ya, varian Delta, dan diikuti dengan penerapan PPKM darurat, sehingga mobilitas masyarakat yang awalnya sempat mengalami pelonggaran kembali diperketat, dan itu membuat mobilitas masyarakat dalam mencari nafkah menjadi terganggu. Ya, apalagi pemerintah tentu punya keterbatasan finansial untuk bisa mensuplai ya kebutuhan masyarakat kelas menengah bawah agar tetap stay at home, sementara mereka diminta untuk tetap berada di rumah. Ini tetap sempat naik nih, 52%. Nah, di survei September yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk itu turun jadi 44%. Nah, mungkin berkaitan dengan pelonggaran PPKM ya. Sebelumnya ada PPKM darurat, sekarang PPKM 1-4, dan makin lama makin banyak ya PPKM levelnya diturunkan, mungkin ada 2 atau 1 seiring dengan perbaikan kondisi penanganan COVID ya. Dan masih lebih banyak memang yang mengatakan buruk, yang mengatakan baik cuma 16,8%. Nah, nanti kita bisa cek siapa mereka yang mengatakan buruk. Umumnya adalah mereka yang tidak punya fixed income ya, sektor informal.